Kalau ingin berbicara dengan Allah, berdoalah, ya Allah, selamatkan orang tua. Berbicara dengan Allah. Tapi kalau ingin Allah berbicara denganmu, bacalah Al-Quran. Ketika kita sedang membaca Quran, seakan-akan surat cinta dari Allah. Allah ingin berkata-kata denganmu. Merasa terasing jauh dari orang tua, dalam keadaan sedih, dibacanya Quran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkan. Terasa hidup ini berat, sulit, susah, baca Quran. Seakan-akan Allah berkata kepadamu, alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Bacalah Al-Quran, seakan-akan dia turun kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Sayyidi al-Habib Muhammad bin Anis bin Shahab hafizahullah wa saddada khutah matta'anallahu bi tuli umrihi. Al-asatiz al-kiram, ahibai wa a'izzai fillah. Adik-adik sekalian, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seandainya terbakar semua Quran yang ada di dunia ini, yang ada di perpustakaan Maroko, yang ada di Makkah, di Madinah, hancur semuanya, terbakar. Apakah Al-Quran hilang dari permukaan bumi? Tidak. Quran masih tetap ada. Di mana? Di handphone. Karena ada aplikasi Quran digital. Lalu kemudian lewatlah satu meteor di atas bumi. Meteor ini terbuat dari besi. Besi berani karena dia menarik, magnet. Ditariknya semua yang ada di atas muka bumi ini. Mobil tertarik, motor tertarik, besi-besi tertarik, handphone kita pun tertarik. Quran di kertas hilang, Quran yang ada di aplikasi hilang. Apakah Al-Quran hilang? Tidak. Al-Quran masih tetap ada di kepala santri-santri Habib Muhammad bin Anis. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala, Allah itu satu, qul huwallahu ahad, la ilaha illa huwa al-wahidul ahadus somad. Ini Abdus Somad. Allah itu satu, tunggal, esa, tidak berbilang. Tapi ketika dia cerita tentang Quran, maka dia sertakan para penghafal Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menjaga Al-Quran. Allah kan satu, kok dia bilang kami? Kami menjaga Al-Quran. Aku dan para penghafal Quran ikut menjaga Al-Quran. Kira-kira kalau disertakan dalam rombongan gubernur, bangga atau enggak bangga? Bangga. Bapak kesini mau masuk, kata security. Memangnya masuk mana? Kami rombongan gubernur. Ya Fazlan. Bagaimana kalau disertakan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi adik-adik bukan rombongan bupati, bukan rombongan wali kota, bukan rombongan presiden, bukan rombongan, tapi rombongan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang dimuliakan Allah. Al-Quran di dalam kepalanya. Ada kertas. Kertas bisa dibuat layang-layang, kertas bisa dibuat mainan, kertas bisa dibuat tisu, ingus, kertas mohon maaf bisa dibuat menjadi tisu pembersih kotoran. Kertasnya sama, dibuat dari pabrik yang sama, warnanya sama, toko yang jual sama, tapi kertas ini tidak boleh diletakkan di lantai,
Kertas ini kalau sampai dinistakan orang bisa masuk penjara. Kenapa? Karena di atas kertas itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kertas yang ada tulisan surat Al-Fatihah tidak boleh diletakkan di bawah lebih rendah dari lutut. Tidak boleh dipegang oleh orang yang bernajis, berhadas kecil besar. La yamassuhu illal mutahhar. Kenapa kertas itu menjadi mulia? Karena di kertas itu ada Al-Quran. Gua, banyak sekali gua-gua di dunia ini. Gua, katanya gua yang paling banyak di Jakarta. Siapa lu, siapa gua? Gua lubang batu di atas gunung banyak di Indonesia, tapi isinya cuma kalong. Gua Batman. Tapi gua itu menjadi mulia. 4,6 juta, 4,7 juta jamaah haji Indonesia ingin naik ke atas gua itu. Ada apa dengan gua itu? Karena di dalam gua itulah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Ya. Menjadi mulia. Ada orang mencium kulit kambing. Ngapain ente cium kulit kambing? Saya bukan nyium kulit kambing, saya mencium apa yang ada di dalam kulit kambing itu. Apa yang ada dalam kulit kambing itu? Kulit kambing ketika menjadi sampul Al-Quran. Dicium kulit kambing itu, dikasih parfum, dipeluk, dibawa, diletakkan mulia, dimasukkan ke kotak kayu jati, dibalut dengan sutra, diletakkan di rumah orang kaya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati. Nah, menjadi mulia kulit kambing. Padahal awalnya kulit kambing itu hina, digunting-gunting jadi sendal tapak kaki. Nasib kulit kambing ketika buat jadi beduk, belum bangun orang subuh sudah dipukul duluan. Bang, bang, bang. Tapi ketika dia dekat dengan Al-Quran, dia menjadi kemuliaan. Gua menjadi mulia karena Quran. Kertas menjadi mulia karena Quran. Kulit kambing menjadi mulia karena Quran. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tidak ada dalam Quran. Tapi ketika Quran turun di bulan itu, langsung disebutkan dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil, bersanding dia dalam satu ayat. Bulan menjadi mulia. Enggak ada Syahrul Rabiul Akhir, enggak ada. Syahrul Zulhijjah, enggak ada. Tapi ketika turun Quran, bulan itu ikut menjadi mulia. Malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, tengah malam, midnight, malam tahun baru. Tapi begitu Al-Quran turun malam itu menjadi malam yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kenapa? Karena pada malam itu turun Al-Quran. Apapun yang bersanding dengan Al-Quran menjadi mulia. Mulutnya sama, lidahnya sama, bibirnya sama, tenggorokannya sama, air liurnya sama. Tapi yang satu dimuliakan, diminta air, disuruh tiup, baca. Kenapa? Karena dibacakan Al-Quran di dalam. Bismillah. Dan ketika ayat-ayat itu dibacakan dari mulut masuk ke dalam air, muncul molekul-molekul cahaya yang bentuknya seperti bunga kristal. Saya nggak percaya Pak Ustaz, nggak kelihatan. Lihatnya jangan pakai mata, lihatnya pakai mata hati. Ngelihatnya pakai mikroskop. Yang lihat orang Jepang, dia tulislah buku judulnya The Miracle of Water, THE Miracle of Water. Tulis saja, melihat molekul cahaya.
Ternyata ayat Al-Quran ketika dibacakan ke air, air ikut menjadi mulia. Dan tubuh manusia ini isinya air. Mana tubuh manusia ini isi air? Darah. Darah itu air. Belum ada manusia ini kalau disobek badannya keluar kecap, enggak ada. Manusia ini isinya darah, dan darah itu adalah air. Air itu dibacakan Quran tiap hari, maka darahnya ikut menjadi mulia. Tapi semulia-mulianya darah Ustaz Abdul Somad beda dengan darah Habib Muhammad bin Anis. Mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan darahnya N, Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi adik-adik kalau mau mulia, maka masukkan Al-Quran ke dalam. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang 30 juz, ada yang juz 30, macam-macam. Mudah-mudahan semua menjadi para penghafal Quran. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan sahabat Nabi itu banyak sekali. Tapi yang menjadi imam diangkat oleh Sayyidina Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena dia paling mengerti, paling banyak hafal, paling bagus suaranya, dan paling hebat Qur'annya. Banyak sahabat Nabi, tapi sahabat ini diperintahkan Nabi untuk membacakan Al-Quran kepada Nabi. Iqra, baca. Kata dia, kaifa aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana mungkin saya mau bacakan Quran? Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Dia adalah Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia bacakan Quran, tiba-tiba faidha ainahu tazrifan, meleleh air Nabi. Ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa idza ainahu tazrifan, menggenang meleleh air mata Nabi. Hasbuka, enough, cukup, wis, ikiai. Kenapa? Karena ayat itu bercerita ketika nanti setiap nabi didatangkan menjadi saksi bagi umatnya, maka untuk seluruh umat didatangkan Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Thaqalain, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang akan mendapatkan syafaat? Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Penghafal Quran diberikan Allah syafaat, dan syafaat itu bisa dia bagi kepada orang lain. Adik-adik membagikan syafaatnya ke ibunya karena melahirkannya, ke ayahnya, ke istrinya, ke anaknya. Dia bingung, ini syafaat masih banyak. Akhirnya dia berikan kepada Ustadz Abdul Somad. Mau nggak? Mau. Kayaknya nggak setuju. Jadi Abdul Somad itu masuk surga bukan karena amalnya. Abdul Somad masuk surga karena syafaat dari anak-anak penghafal Quran yang mereka sayang. Gak sampai hati melihat saudaranya masuk neraka. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Apapun yang dekat dengan Al-Quran menjadi mulia. Malam menjadi malam Lailatul Qadar. Gua menjadi gua yang dikenang sepanjang zaman sampai hari kiamat. Kertas menjadi mulia, tidak boleh disentuh, dipegang kalau tidak berwudu. Apa saja kalau sudah bersentuhan dengan Quran menjadi mulia. Kulit kambing menjadi mulia karena Quran. Abdul Somad dimuliakan orang karena Abdul Somad membacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Intinya kalau mulia, ingin mulia di dunia di akhirat, mesti dekat dengan Oh enggak Pak Ustadz, itu bupati dimuliakan orang, gubernur dimuliakan orang. Ya, cuman 5 tahun. Habis 5 tahun, habis. Nyalon lagi 2 periode. Habis itu datang KPK, selesai. Dia mulia Pak Ustadz, dimuliakan orang. Kenapa? Karena hartanya hilang, dia nggak mulia lagi. Jabatannya hilang, dia nggak mulia lagi. Oh dia mulia tuh Pak Ustadz, dia artis masih muda. Iya masih ganteng. Kalau udah tua, wajahnya berubah,
Dia sudah meninggalkan dunia hitam, rambutnya putih semua, top, tua ompong peon. Dia tidak lagi viral, dia tidak lagi dimuliakan orang. Tapi Al-Quran tidak mungkin hilang. Al-Quran yang sudah adik-adik hafal, diulang murojaah, satu hari minimal 2 juz, diulang terus sampai hari kiamat, sampai berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin berbicara dengan Allah, berdoalah, ya Allah, selamatkan orang tuaku. Berbicara dengan Allah. Tapi kalau ingin Allah berbicara denganmu, bacalah Al-Quran. Ketika kita sedang membaca Quran, seakan-akan surat cinta dari Allah. Allah ingin berkata-kata denganmu. Merasa terasing jauh dari orang tua, dalam keadaan sedih, dibacanya Quran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkan. Terasa hidup ini berat, sulit, susah, baca Quran. Seakan-akan Allah berkata kepadamu, alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Bacalah Al-Quran, seakan-akan dia turun kepadamu. Lagi sedang malas-malasnya, nggak semangat, Iqra, bacalah. Tapi jangan sombong, atas nama Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya nggak mau lah ngapal Quran, nanti ngapal Quran jadi imam, jadi ustad. Saya nggak punya bakat. Siapa bilang penghafal Quran cuma jadi ustad? Ustadz Abdul Somad, siapa saja anak santri yang ngapal Quran, maka dia dapat beasiswa full Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Masuk kedokteran 300-500 juta. Anak penghafal Quran gratis, lulus jadi dokter spesialis penghafal Quran. Anak-anak kecil kalau ditanya mau jadi apa, jadi dokter. Saya heran, kenapa anak-anak ini kalau ditanya mau jadi dokter, sekarang baru tahu. Dokter itu martilnya kecil, sebesar ini martil. Dia pukul lutut pasien. Mohon maaf Pak, ini tempurung kelapanya mesti diganti. Harganya berapa? 10 juta kiri, 10 juta kanan, ongkos pasang 20, pas 40 juta. Martilnya kecil. Jadi tukang martilnya besar. Mohon maaf tukang, jangan tersinggung. Begitulah Allah memuliakan para penghafal Quran. Ustaz Abdul Somad tolong posting ini di Instagram. Kawan saya dari Jakarta. Apa ini? Berita penerimaan santri tentara ada penerimaan khusus. Syaratnya penghafal Quran. Penghafal Quran bisa jadi polisi, penghafal Quran bisa jadi tentara, penghafal Quran bisa jadi dokter spesialis, penghafal Quran bisa jadi presiden, penghafal Quran bisa jadi kapolri, penghafal Quran bisa menjadi panglima. Maka penghafal Quran pilot. Sekarang Ustaz Somad kalau naik pesawat pusing kepalanya, diputarkan lagu-lagu barat. What can I do? What can I do? Karena pilotnya nggak hafal Quran. Coba kalau hafal Quran pilotnya. Begitu kita masuk ke dalam pesawat, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Kita pun heran, duh. Tanya mbak, itu siapa? Mohon maaf Pak Ustaz, pilotnya alumni dari pesantren Habib Muhammad bin Anis, Al-Hijrah An-Nabawiyah, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantasan tiba-tiba Ustaz Somad diperintahkan maju ke depan. Rupanya pilotnya santri. Allahu Akbar, azim. Ke depan kalau mau memperbaiki bangsa Indonesia ini semakin banyak. Rahmat Allah itu seperti pisang, buah-buahan yang sudah matang. Bagaimana biar supaya dia jatuh, dicolok jatuhnya itu, maka diminta rahmat Allah itu udah mau turun, cuman nggak jadi turun. Kenapa? Karena nggak ada Al-Quran di bawah. Ketika ada para penghafal Quran maka turun dia. Itulah mengapa kita doa Allahumma arhamna bil rahmat Allah turun dengan Quran. Jangankan baca, pejam mata
diam, dengar aja, dapat rahmat. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Diam, duduk, dengar, ngantuk-ngantuk dikit, tetap dapat rahmat. Apalagi baca. Sedangkan dengar diam aja dapat rahmat, apalagi baca. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Al alifu harf, wal lamu harf, wal mimu harf, wa likulli harfin asyru amsalha. Setiap huruf dibalas 10. Jadi adik-adik yang enggak lancar itu malah balasannya lebih banyak. Karena kalau lancar cuma pendek. Alam nasrah laka sadrak, dikit balasannya. Tapi kalau enggak lancar, alam nasrah. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca, menghafal, memahami, mengajarkan Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal qubur bu'thirat. Ketika dibangkitkan semua yang dikubur, pandang ke depan malaikat, ke belakang malaikat, ke kanan malaikat, ke kiri malaikat, ke atas malaikat. Loh, aku kok jadi malaikat? Aku itu siapa? Nanya sama malaikat, aku siapa? Kamu penghafal Quran. Bangkit bersama malaikat. Orang akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan siapa yang dia cintai. Khusus penghafal Quran akan dibangkitkan bersama malaikat. Adik-adik ini semua nanti bangkit bersama malaikat. Dan nanti di akhirat itu bangkitnya dengan artis K-pop, bangkit dengan Cuyun, Fajet Lee, Amitabh Bachchan. Tergantung dengan siapa yang dia cintai. Abdul Somad ingin bangkit di akhirat bersama Habib Muhammad bin Anis. Habib atau Habib? Habib ya? Habib dulu ya? Bukan Habib. Masya Allah. Udah habis? Cukup? Belum. Ustaz dari tadi ngeliat-liat tuh maksudnya wis. Belum. Lost juga. Allah. Tabarakallah. Jadi kalau mau mulia, satu-satunya cara meraih kemuliaan adalah dengan Al-Quran. Cobalah kita lihat qori itu. Sampai meninggal dunia, Syekh Khalil Al-Husari. Assalatu wassalamu alaika ya man. Syekh Khalil Al-Husari sudah lama meninggal. Syekh Abdul Basit Abdul Samad dari Mesir sudah lama meninggal. Tapi sampai hari ini suaranya diputar. Kadang kita sampai di satu kota, Ustaz Samad kalau sampai masih jam 5, jam 3 subuh udah terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Hebat sekali kota ini. Begitu kita datang ke masjid, rupanya flash disk. Flash disk Syekh Abdul Basit, flash disk Syekh Mustafa, flash disk Syekh Khalil Al-Husari, flash disk Syekh Ahmad Nu'aina. Sebagiannya sudah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu, tapi pahalanya mengalir. Dari satu orang penghafal Quran pulang ke rumahnya, lalu kemudian punya murid 10. Bayangkan setiap adik punya murid 10. Berapa jumlahnya? Wakeh tenan. Banyak sekali. Majelis yang paling ramai pengajiannya di Masjidil Haram adalah imam besar Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Jawi Al-Minkabawi, meninggal tahun 1916, orang Nusantara. Ramai majelisnya. Sampai suatu hari dia berpikir, inilah majelis yang paling hebat. Malamnya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Majelis yang paling hebat ada di tiang sana. Heran dia, loh, bukan majelis ini. Ternyata majelis yang followernya paling banyak belum tentu mulia. Yang subscribernya 3 juta itu belum tentu mulia.
yang Instagramnya 6,7 juta, yang hampir 7 itu belum tentu mulia. Yang mulia itu yang ada di tiang sana. Penasaran Syekh Ahmad Khatib, dia datang ke tiang yang ditunjukkan Rasulullah itu. Aneh, gurunya satu, muridnya siji, setunggal. Kenapa majelis ini paling mulia? Ternyata ini guru ngapal Quran, dia tidak menerima murid baru sebelum murid ini khatam. Khatam murid ini, datang murid satu lagi khatam. Inilah majelis yang paling mulia kata Rasulullah SAW. Tidak bertentangan dengan nas, karena waktu hidup Nabi pernah ngomong, khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi Abdul Somad ini mulia, belum tentu kemuliaan milik Allah, hanya menumpang kemuliaan. Hari ini dipertemukan dengan para penghafal Quran, dengan para masyayikh, dengan para asatiz, dengan para habaib. Mudah-mudahan Abdul Somad mendapatkan kecipratan, kemuliaan, kebahagiaannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang kita harapkan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bisa dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bagi yang orang tuanya hidup, orang tuanya dapat berkah. Bagi yang sudah meninggal dunia, pahalanya sampai kepada mereka, dan mereka melihat anak mereka membaca Quran. Itulah makna doa mereka selama ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Malam-malam jam 2 malam dia dengar suara anaknya baca Quran di samping kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Oh, sejuknya hati emaknya di. Siapa itu siapa? Anak kita lagi tahajud di sebelah. Ya Allah. Oh, jam 2 malam dia buka pintu lihat rupanya TV belum mati. Anak-anak penghafal Quran yang luar biasa, maka mereka ini nanti akan memakaikan tajun mahkota, crown minan nur, dari cahaya. Ibu-ibu yang lain melahirkan, menyusukan, mengandung, meregang nyawa, nggak dapat apa-apa. Tapi ibu si penghafal Quran ini pemasangan mahkota dari cahaya, bangga dia di depan yang lain. Kenapa? Karena anaknya penghafal Al-Quran. Beruntung ibu kalian, beruntung ayah kalian, beruntung calon mertua kalian. Senyum kayak paham aja. Beruntung anak-anak kalian. Kenapa? Karena kalian pasti akan menurunkan gen darah-darah penghafal Quran itu. Masya Allah, tabarakallah. Itulah yang dapat disampaikan Al-Faqir Abdul Somad. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Aku qauli hadza. Tadi Ustaz sudah lihat, tadi dimulai jam 1 kurang 10, sekarang sudah jam 1.20, pas 30 menit sesuai yang tertulis di botol 300 ml. Apapun acaranya, minumnya tetap minum air santri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.